Yo, halo semuanya, balik lagi bareng saya yang gak kemana-mana, masih di sini saja. Yang kali ini akan membahas sebuah film berjudul Barefoot yang rilis di tahun 2014, dimana sesuai judulnya yang berarti tanpa alas kaki, atau bahasa kerennya itu nyeker. Dimana seorang pria berandalan bertemu dengan cewek yang nyeker, yang masih polos karena tidak pernah keluar rumah. Apakah yang akan dilakukan cowok berandalan ini? Tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang terbangun setelah berolahraga bersama seorang wanita pada malam harinya. Dia pun melanjutkan olahraganya di pagi hari, dan pria ini bernama Jay. Kita panggil saja dia Mas Anjay biar lebih akrab lah ya. Mas Anjay adalah sosok berandal masa kini, di mana dia suka main sama wanita, pergi ke tempat-tempat maksiat, dan juga suka main togel. Mas Anjay pun mempunyai banyak hutang yang menumpuk kayak cucian kotor. Jadi dia banyak didatangi para penagih hutang untuk bersilaturahmi. Karena tekanan hidup mengharuskan Mas Anjay untuk insyaf dan mencari nafkah sebagai staf kebersihan nasional, atau bahasa kerennya tuh tukang pel di suatu rumah sakit jiwa. Sebenarnya Mas Anjay ini adalah anak dari orang kaya ya, namun karena ada konflik dengan sang ayah, akhirnya dia memutuskan hidup mandiri. Ya walaupun tambah semrawut gitu hidupnya. Suatu hari dia mendapat kabar bahwa adiknya akan menikah dan mengharuskan Mas Anjay harus pulang ke rumah. Dan yang lebih menggenaskannya lagi, Mas Anjay diminta membawa kekasihnya ke pernikahan tersebut. Seperti yang kita tahu, walaupun Mas Anjay suka main sama wanita, tapi dia adalah jombloan sejati. Keadaan ini membuat Mas Anjay tambah puyeng. You're single because you're an asshole. Yeah, but Nah, Mas Anjay pun mulai mencari sang pujaan hatinya, dan dia mengajak seorang perawat di tempat kerjanya untuk menjadi pacarnya. Tentu saja sang perawat menolak karena Mas Anjay kan ya terlalu berandalan gitu. Namun setelah itu Mas Anjay melihat seorang pasien baru yang nyeker alias tanpa alas kaki. Dia bernama Daisy. Emang dasar kocak si Mas Anjay ini. Dia mencari informasi cewek bahenol dari seorang pasien dengan sokokan sebotol Amer dan sebuah majalah hot. Wow. Tindakannya pun diketahui oleh kepala rumah sakit, dan Mas Anjay pun kena semprot olehnya. Lose this job, you violate your probation. If you let that happen, you... yeah, we're clear. Absolutely. I'm fully aware that... Saat hendak pulang, Mas Anjay mendengar suara makhluk asing dari kamar Daisy. Ternyata ada seorang yang hendak berbuat cabul terhadap Daisy. Mas Anjay pun langsung menghajarnya. No, he's not a doctor. Now listen to me. You gotta protect yourself in here, okay? Be careful. It's time to get up. Wash your face. Mas Anjay pun bergegas pulang, namun ternyata Daisy mengikutinya. Daisy yang datang nyeker pun membuat Mas Anjay bingung. Akhirnya Mas Anjay memberinya uang agar Daisy bisa pergi meninggalkannya. Namun jiwa pahlawannya meronta-ronta. Mas Anjay pun tidak tega meninggalkan Daisy sendirian. What kind of club? It's a dancing club. For people who like to dance? Scene berpindah di tempat para penari telanjang. Mas Anjay coba mencari peruntungan di tempat itu. Namun sekian banyak wanita di sana, tidak ada yang mau jadi pasangan Mas Anjay. So sad memang. Come on, you guys. I need a date. And why should we help you? Daisy yang ikut dengan Mas Anjay tidak mau kalah dengan para penari di sana. Dia pun ikut perform di atas panggung. Akhirnya mereka berdua pun diusir. Saat itulah Mas Anjay muncul ide cemerlangnya untuk menjadikan Daisy sebagai kekasihnya. Setidaknya untuk sementara lah ya. Yeah. You look fantastic. Really, you look great. Just keep the sweater on. Mas Anjay pun mendandani Daisy dengan baju yang seksi, dan mereka pun pergi menggunakan pesawat. Saat di dalam pesawat, Daisy lama sekali tidak keluar dari toilet. Alasannya karena tidak ada gayung di toilet tersebut. Lagi-lagi saat Mas Anjay sedang enak molor, Daisy sudah berada di kursi VVIP dan ogah untuk pindah.
Inilah bahayanya kalau sudah terlalu nyaman, sangat sulit untuk dilupakan. Ais. Namun Mas Anjay sangat tabah menghadapinya. Mereka pun sampai di rumah. Saat di sana, sang ibu melihat Daisy yang nyeker, namun masih belum curiga tentang apa yang sedang terjadi. Ayah Mas Anjay pun datang dan mereka mengobrol santai sembari memperlihatkan mobil-mobil mewah milik sang ayah. Daisy pun turun dengan tetap nyeker dan dia pun memperkenalkan dirinya kepada sang ayah. Saat makan malam, Daisy lagi-lagi bersikap konyol, di mana dia mengatakan bahwa makanannya terasa seperti kue klepon. Itu membuat semua orang tertawa. Mas Anjay pun bercerita kehidupannya sekarang yang sudah mapan, walaupun semua itu adalah kebohongan yang terencana. We just can't talk about it right now. You're a part of this? Keesokan paginya Mas Anjay dikejutkan dengan Daisy yang membersihkan kamar mandi. Mas Anjay pun lagi-lagi dengan tutur bahasa yang halus serta sopan dan santun memberi pengertian kepada Daisy agar tidak melakukannya. Namun Mas Anjay terkejut karena alasan Daisy melakukan hal itu karena ibu Daisy yang telah meninggal, di mana Daisy meyakini bahwa dialah pembunuh ibunya. Itulah alasan Daisy berada di rumah sakit. Mas Anjay pun cuma bisa melongo mendengarnya. Oke, lanjut. Daisy pun didandani oleh sang ibu hingga terlihat sangat beautiful. Ya, begitulah. Saat proses pernikahan pun Daisy masih saja bertingkah konyol. Saat selesai proses pernikahan, mereka pun party dan Daisy mengajak Mas Anjay untuk berdansa. Namun, sang ayah mulai mencoba berduet maksudnya dengan Daisy. Saat berdansa inilah sang ayah mulai mewawancarai Daisy karena melihat tingkah anehnya sejak dia datang. Daisy, who are you? She's not fine. She's fine. She has too much champagne. She needs some air. Let's get her outside. It's okay. Disinilah sang ayah mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres antara Mas Anjay dan Daisy. Akhirnya Mas Anjay dengan gagah berani dan lantang sebagai lelaki menjelaskan semuanya kepada sang ayah. Terjadilah kericuhan di pusat demonstrasi. Di acara pernikahan maksudnya. Yeah, we're done. Mas Anjay pun langsung pulang ke rumah dan mengambil jatahnya sebagai seorang anak dengan sebuah mobil untuk mereka bawa pergi. Mas Anjay membawa Daisy ke sebuah stasiun dan memberinya uang saku untuk membeli ciki-ciki. Dan di sini Mas Anjay meninggalkan Daisy sendirian. Hingga saat malam hari, Mas Anjay yang pamitnya untuk menelepon ternyata tidak kembali saat itu juga. Mas Anjay yang ketahuan membawa kabur Daisy mendapat telepon dari kepala rumah sakit untuk membawa pulang Daisy. Sang kepala rumah sakit menjelaskan bahwa Daisy tidak sehat, tidak bisa melindungi dirinya sendiri karena seumur hidup hanya terkurung di dalam rumah dan lain sebagainya. Mas Anjay yang tidak tega pun akhirnya kembali menemui Daisy. Di sini Daisy-nya nangis cuy. Aduh, nggak tega aing. Oke, lanjut. Mas Anjay pun menyuruh Daisy berbelanja barang-barang yang dia butuhkan di Indomaret. Namun, hampir satu karung Daisy ambil. Hingga ada polisi yang melihat mereka, dan mereka pun kabur tanpa membeli apa-apa. Kejar-kejaran pun terjadi, namun Mas Anjay yang berteman juga dengan si Madun dapat menggocek polisi tersebut hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos. He's even closer. Saat malam hari, Mas Anjay yang sedang beristirahat dibangunkan oleh Daisy karena ada tamu yang tak diundang. Mas Anjay pun bersembunyi di dalam toilet, dan saat Pak Polisi mencari Mas Anjay ke dalam hutan, Daisy mengambil kunci mobil Pak Polisi tersebut dan membuangnya. Saat malam harinya terjadilah perbincangan yang cukup vulgar di antara mereka. Daisy yang sangat polos sekali pakai banget mengungkapkan semua apa yang ada di benaknya, dan terjadilah adegan gak ada boy. Oke, kita lanjut saja. Forgot before we dwell on it. Waktu demi waktu mereka jalani bersama dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, berasa dunia milik mereka berdua. Mas Anjay pun mengajari Daisy menyetir. Namun lagi-lagi Mas Anjay mendapat telepon dari kepala rumah sakit untuk segera mengembalikan Daisy ke rumah sakit tersebut. Mas Anjay pun berjanji untuk membawa pulang Daisy. Namun Daisy mendengar obrolan tersebut. Daisy pun ngambek.
Dia yang belum lulus ujian menyetir membawa mobilnya berputar-putar mengelilingi Mas Anjay layaknya obat nyamuk cap King Kong. Obat nyamuk pun padam setelah menabrak sebuah peti kemas. Akhirnya Mas Anjay pun dapat menenangkan Daisy. Dan di sini Mas Anjay menanyakan bagaimana Daisy membunuh ibunya. Namun ternyata ibunya Daisy ini sering mendapat bisikan-bisikan goib dan sering berteriak-teriak sendiri. Hingga suatu malam sang ibu berteriak namun Daisy tidak menghampirinya. Dan saat pagi harinya Daisy mendapati ibunya sudah tewas. Karena itulah Daisy berpikiran bahwa dialah pembunuh ibunya. Dan pada saat itulah Daisy mendapat ciuman pertamanya dari Mas Anjay. Namun satu skuad polisi sudah berada di sana. Akhirnya Mas Anjay pun ditangkap karena sudah membawa pasien rumah sakit jiwa kabur dari rumah sakit. Dan Daisy pun kembali ke rumah sakit jiwa tersebut. Kabar penangkapan Mas Anjay sampai di keluarganya. Dan dengan sedikit pencerahan akhirnya sang ayah mengeluarkan Mas Anjay dari penjara. Mas Anjay yang pulang ke kontrakannya pun melihat tempat itu layaknya kapal pecah. Dan ternyata seorang penagih hutang telah menantinya. Mas Anjay pergi ke rumah sakit untuk menemui Daisy. Namun usahanya digagalkan security dan kepala rumah sakit. Mas Anjay memang jenius. Dia tiduran di atas rel kereta agar keinginannya tercapai. Akhirnya Mas Anjay mendapat restu untuk menemui Daisy setelah satu percobaan yang mantap. Namun ternyata Mas Anjay malah ditempatkan di ruangan pasien. Karena kepala rumah sakit menganggap Mas Anjay sudah ikutan gelo karena mempercayai ucapan-ucapan Daisy. Saat di dalam bangsal, tukang jegal penagih hutang datang dan coba membunuhnya. Untung saja ada pasien yang menjadi best friend forever-nya datang dan menyelamatkannya. Sang kepala rumah sakit pun datang untuk meminta maaf karena apa yang dikatakan Mas Anjay tentang Daisy ternyata benar adanya, bahwa ibunya lah yang sakit, bukan Daisy. Mas Anjay pun mendapat kiriman cek dari sang ayah untuk melunasi hutang-hutangnya, serta akhirnya dia dapat berjumpa lagi dengan Daisy yang masih saja nyeker. Akhirnya mereka pun berciuman kembali dan film pun selesai. Yos, film yang sangat menarik ya. Walaupun Mas Anjay seorang berandalan, namun sisi kemanusiaannya tetap melekat dalam jiwanya. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menilai buku hanya dari sampulnya, lihat juga label harganya. Kalau mahal, ditabung aja dulu duitnya. Iya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan juga loncengnya. Sekian dulu untuk video kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.